Pernahkah kita membayangkan sebuah tempat di mana pagi dimulai tanpa suara kendaraan yang terburu-buru, tanpa hiruk-pikuk kota, dan tanpa gedung-gedung tinggi yang memenuhi pandangan? Di tempat seperti ini, yang terlihat hanyalah hamparan hijau, rumah-rumah sederhana, ladang, hutan, dan pegunungan yang berdiri megah di kejauhan. Inilah salah satu wajah pedesaan di Italia. Sebuah kawasan yang seolah mengajak kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menikmati kehidupan dengan cara yang jauh lebih sederhana. Selamat datang kembali di Keliling Nagari. Hari ini, mari kita menyusuri sebuah desa yang berada di antara keindahan alam pegunungan Italia. Hal pertama yang mencuri perhatian adalah pegunungan yang menjulang tinggi di belakang desa. Tebing-tebing batu berdiri kokoh, berpadu dengan hutan hijau dan padang rumput yang terbentang luas. Pemandangan seperti ini bukan hanya indah untuk dilihat. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, alam merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Rumah, ladang, peternakan, dan jalan-jalan kecil dibangun mengikuti kondisi alam. Tidak terlihat keinginan untuk mengalahkan alam. Justru sebaliknya, manusia hidup berdampingan dengan alam. Rumah-rumah berdiri dengan jarak yang tidak terlalu rapat, sementara lahan pertanian dan padang rumput masih mendapatkan ruang yang luas. Dari kejauhan, sebuah gereja dengan menara yang menjulang menjadi salah satu penanda kehidupan desa. Sederhana, tetapi memiliki karakter yang kuat. Jika kita melihat lebih dekat, kehidupan di desa ini ternyata tidak berhenti pada pemandangan yang indah. Di balik hamparan hijau tersebut, ada kehidupan masyarakat yang terus berjalan. Ada orang-orang yang bekerja, merawat lahan, menjaga ternak, dan mengolah hasil bumi. Inilah sisi lain dari pedesaan Italia yang sering luput dari perhatian. Keindahan alam memang menjadi daya tarik utama. Namun, keindahan tersebut tidak muncul begitu saja. Ada tangan-tangan manusia yang setiap hari bekerja untuk menjaga tanah tetap produktif. Ada petani yang mengolah lahan, ada keluarga yang merawat ternak, dan ada masyarakat yang mempertahankan cara hidup yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Tanah menjadi salah satu kekayaan terpenting bagi masyarakat pedesaan. Di beberapa bagian terlihat tanaman yang tumbuh subur, termasuk perkebunan anggur. Bagi kita yang hidup di negara tropis, pemandangan seperti ini mungkin terasa berbeda. Tetapi prinsipnya tetap sama. Tanah yang dirawat dengan baik akan memberikan kehidupan. Para petani tidak hanya bekerja ketika hasil panen sudah terlihat. Jauh sebelumnya, mereka harus menyiapkan tanah, menanam, merawat, membersihkan, dan memastikan tanaman mendapatkan apa yang dibutuhkan. Pekerjaan pertanian memang tidak selalu mudah. Namun, ada kepuasan tersendiri ketika hasil dari tanah yang dirawat dengan tangan sendiri akhirnya bisa dinikmati. Dan mungkin, disinilah salah satu rahasia kehidupan desa, bahwa makanan yang sampai ke meja makan memiliki perjalanan panjang yang sering tidak kita lihat. Di tengah dunia yang semakin cepat, kehidupan di desa seperti ini terasa berbeda. Tidak berarti masyarakatnya tertinggal. Justru kita bisa melihat bagaimana teknologi dan kehidupan modern tetap dapat berjalan berdampingan dengan tradisi. Tetapi ritmenya terasa lebih perlahan. Orang-orang masih memiliki waktu untuk berada di luar rumah, untuk berjalan melewati ladang, untuk bekerja bersama, untuk menikmati udara segar, dan untuk
melihat perubahan musim melalui alam di sekitar mereka. Mungkin inilah yang membuat pedesaan seperti ini begitu menarik. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kehidupan di sini terasa lebih dekat dengan hal-hal mendasar. Tanah, air, hutan, hewan, keluarga, dan lingkungan tempat manusia tinggal. Selain pertanian, peternakan juga menjadi bagian penting dari kehidupan pedesaan. Hewan-hewan dipelihara bukan hanya sebagai bagian dari pemandangan desa, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Pekerjaan seperti mengolah tanah dan merawat ternak membutuhkan tenaga dan kesabaran. Tidak ada hasil yang datang secara instan. Setiap hari ada pekerjaan yang harus dilakukan. Dan dari sinilah kita bisa melihat sebuah pelajaran sederhana. Bahwa kehidupan yang nyaman tidak selalu berarti kehidupan tanpa kerja keras. Justru, di balik pemandangan yang terlihat damai, terdapat rutinitas panjang yang dijalani masyarakat setiap hari. Mereka bekerja bersama alam, bukan melawannya. Di bagian lain, kita juga dapat melihat aktivitas masyarakat yang sedang bekerja di lahan. Rumput dibersihkan, tanaman dirawat, dan hasil dari tanah dikumpulkan. Aktivitas sederhana seperti ini mungkin terlihat biasa bagi masyarakat setempat. Namun bagi kita yang melihat dari jauh, ada sesuatu yang menarik. Ada ketenangan dalam setiap gerakan. Tidak ada kesan terburu-buru. Karena kehidupan di desa mengajarkan bahwa beberapa hal memang membutuhkan waktu. Tanaman tidak bisa dipaksa tumbuh lebih cepat. Tanah tidak bisa dipaksa menghasilkan tanpa dirawat. Dan kehidupan pun tidak selalu harus dijalani dengan terburu-buru. Jika kita perhatikan, sebenarnya ada sebuah pesan yang lebih dalam dari pemandangan desa seperti ini. Kemajuan tidak selalu harus berarti meninggalkan kehidupan sederhana. Sebuah masyarakat bisa berkembang tanpa harus kehilangan hubungan dengan alam. Sebuah desa bisa menjadi modern tanpa kehilangan identitasnya. Dan kehidupan yang sederhana tidak selalu berarti kehidupan yang kekurangan. Kadang-kadang, justru dalam kesederhanaan itulah kita menemukan sesuatu yang semakin sulit ditemukan di kota. Ketenangan. Kita mungkin tidak bisa membawa pulang gunung-gunung ini, tidak bisa membawa seluruh hamparan hijau ini, tetapi kita bisa membawa pulang sebuah pelajaran bahwa kehidupan tidak harus selalu cepat. Ada kalanya kita perlu berhenti, melihat sekitar, dan menghargai apa yang selama ini kita miliki. Desa-desa di Italia memperlihatkan bagaimana manusia, alam, pertanian, dan tradisi dapat hidup berdampingan dalam satu harmoni. Pegunungan menjadi latar, ladang menjadi sumber kehidupan, rumah menjadi tempat berkumpulnya keluarga, dan alam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah alasan mengapa tempat seperti ini selalu membuat kita ingin kembali. Bukan hanya untuk melihat keindahannya, tetapi untuk merasakan ketenangannya. Saya pamit dari perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menemani Keliling Nagari menjelajahi sisi lain kehidupan di pedesaan Italia. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Karena masih banyak tempat indah, kehidupan sederhana, dan cerita menarik dari berbagai penjuru dunia yang akan kita jelajahi bersama. Keliling Nagari, melihat dunia, menikmati cerita, dan belajar dari kehidupan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.